Itu mau tidak mau sudah kita praktekkan. Tapi tidak apa-apa, Allah akan maafkan karena belum tahu. Tapi kalau setelah kami beritahukan dan itu diperintahkan oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia dan hadir pula GSF hari ini memperkaya hasanah intelektual kita, ibu juga tidak mau, maka dosanya itu kita tanggung bersama. Terus ya. Nah gitu. Alahum tema-tema kita ilmu buruk. Nah ini. Paling tidak sudah ada niat untuk memperbaiki. Bahwa yakinlah anak walaupun tidak pernah kita lahirkan, tetapi telah dicatat oleh Allah, kamu kepadaku, kepada Rasulmu, ibumu, ayahmu, dan guru-gurumu. Doa dia tidak ada hijab, kita juga dapat hadiah. Jadi menanam hari ini, insya Allah panen di hari esok, ya Bu ya, insya Allah begitu. Begitu dia ke masjid hari Jumat, kita dapat bagian loh Bu. Itulah kaya yang abadi yang masuk ke alam kubur. Sedekah jariah, amal, ibadah, anak yang soleh. Sedekah jariah termasuk ilmu pengetahuan. Gitu. Baik, terima kasih Bu. Ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, tema-tema yang dipilih disesuaikan dengan tingkat karakteristik anak. Bahkan boleh dimufakat apa tema yang ideal, yang menarik bagi mereka. Termasuk benda di sekitar kita misalnya. Ada rumah sehat misalnya. Ada tema diri sendiri misalnya. Ada tema tentang aku misalnya. Iya kan? Ada tema kesehatan tubuh misalnya ya, dan seterusnya. Begitu. Ada pertanyaan? Lokal. Sedangkan RPP-nya sudah diajarkan Pak Adi, jadi sangat connect dengan apa yang saya sampaikan. Artinya sangat berhubungan, adanya korelasi materi yang saya sampaikan dengan RPP yang telah dirancang oleh Pak Adi. Nah, ada materinya? Muatan tiga kaitannya adalah karena multikultural. Ini yang mau kita bahas. Kemudian yang keempat adalah bulog. Itulah yang disebut dengan muatan yang ada di daerah setempat, atau disebut ciri khas keunggulan di daerah setempat, disebut dengan muatan lokal. Nah sekarang otonomi daerah artinya adalah ada pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat hari ini kepada daerah untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, bahkan islami, khusus dinat. Sampai dengan dinat pula sudah ada kanun pendidikan, saking khususnya. Kemudian ada hal-hal tertentu yang tidak mesti sampai ke Jakarta. Cukup saja di kantor Bupati Aceh Barat, pekerjaan itu sudah dianggap selesai. Jadi ada pelimpahan kewenangan tertentu dalam hal percepatan mutu pendidikan secara nasional, khususnya di daerah. Dengan adanya otonomi daerah, ada hal tertentu yang sudah tidak terlalu birokratik. Artinya, kalau memang bisa diselesaikan di daerah, dan itu dianggap tuntas. Ada hal tertentu yang memang masih ketergantungan dengan tingkat pusat. Kemudian yang berikutnya adalah karena perubahan kerangka berpikir yang kita sebut dengan paradigma. Paradigma itu adalah kerangka berpikir. Pemerintah sekarang, kalau dulu selama 32 tahun kalau saya tidak salah itu, kita menggunakan pola berpikir pola lama, yaitu pola konvensional yang kita sebut dengan sentralistik. Sedangkan sekarang kita menggunakan pola baru yang kita sebut dengan manajemen berbasis pola, ya kan? Yang kita sebut dengan MBS, atau lebih populer disebut dengan desentralisasi. Nah sekarang kita lihat mengapa kalau dulu dunia pendidikan kita stagnasi, atau bahasa lain jalan di tempat. Sehingga kenapa sekarang kok ada muatan lokal? Dulu semuanya muatan nasional. Padahal di lokal luar biasa.